Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alam, al-muhit ilmuhu bil khasi wal am. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 153. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan berwasilah dengan sifat sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah sebuah hikmah salat daripada seorang ulama sufi yang bergelar Hujjatul Islam, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Di dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas hikmah salat daripada seorang tokoh sufi yang sangat terkenal yang bernama gelar beliau Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau ini kelahiran 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Di usia beliau tidak terlalu tua, kurang lebih 55 tahun. Karena beliau kelahir 450 Hijriah, sedangkan wafat beliau di tahun 505 Hijriah. Kurang lebih 55 tahun. Namun dengan usia yang begitu muda, tidak terlalu tua, beliau ini sangat banyak mengarang kitab-kitab. Bahkan saking barokahnya kitab beliau sampai sekarang masih sangat sering diajarkan orang di seluruh penjuru dunia. Apa kata beliau, kata Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali tentang hikmah daripada salat tersebut? Bahwa salat, kata beliau, itu mengandung beberapa hal. Pertama, dalam salat itu, kata beliau, terkandung zikir. Jadi ada zikir, ada lagi qiraat atau bacaan, ada lagi munajat, ada lagi dialog. Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan dalam salat itu terkandung 4 hal yang pokok. Pertama, dalam salat itu ada zikir, ada qiraat, membaca Quran, ada pula munajat, bahkan ada pula dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 komponen ini menyatu dalam ibadah salat. Namun apa kata beliau?
Keempat komponen ini tidak akan terjadi atau terlaksana atau membuahkan hikmah di dalamnya kecuali dengan satu hal. Apa satu hal tersebut? Ialah hudurul qalbi. Hudurul qalbi atau hadirnya hati. Jadi keempat komponen utama ini dalam sholat, mau zikirnya, mau qiraatnya, mau munajatnya, mau dialognya, semuanya itu akan terlaksana dan membuahkan hikmah dan rahasianya kalau ada hudurul qalbi. Hudur ini dalam bahasa, secara bahasa makna hudur ialah hadir. Lawannya tidak ada atau tidak terlihat. Namun secara istilah makna hudur ini ialah hadirnya hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia itu merasakan keberadaan rohaninya, keyakinan jiwanya akan ada dan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudur hati ini menurut beliau, ketika orang bisa hudur hati, dia itu merasakan keberadaan rohaninya dan keyakinan jiwanya akan ada dan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna hudurul qalbi. Kalau hudur qalbi ini ada, barulah empat komponen utama salat itu akan membuahkan hikmah dan juga mendapatkan rahasia dari ibadah salat tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar cerita para aulia, bukan sekedar hikayat para aulia, atau pula bukan sekedar sabdanya baginda Nabi kita. Namun kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakannya. Bahkan sebelum kita bertanya, Allah sudah memberikan jawabannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila menanyakan akan engkau oleh hambaku, apabila bertanya akan engkau oleh hambaku tentang aku, kata Allah, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Fa inni qaribun. Jadi jangan salah persepsi mengatakan Allah itu di aras. Meskipun dalam surah Thaha di ayat kelima Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah di aras bersemayam. Maksudnya Allah itu menguasai aras, bukan berarti Allah itu berada di aras. Di surah Thaha ayat 5, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jadi kita jangan salah memahami, jangan salah persepsi atau apalagi meyakini bahwa Allah itu bertempat di aras. Karena ini terbantah dengan ayat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Aku, kata Allah, sangat dekat. Berarti Allah bukan berada di aras yang sangat jauh. Karena jarak bumi dengan langit saja itu sudah sangat jauh, apalagi dengan aras. Dan ini diperkuat lagi dalam surah Qaf di ayat 16. Apa kata Allah? Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqal insan, sungguh kami ciptakan manusia, kata Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh,
dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh jiwa-jiwa mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat dengan dia, lebih dekat daripada urat lehernya. Bayangkan, lebih dekat, kami lebih dekat, kata Allah, daripada urat lehernya. Sedangkan jarak urat leher itu dengan leher kita amat sangat dekat. Bahkan sangat sulit mengatakan berapa jarak kedekatannya antara urat leher dengan leher kita. Saking dekatnya, saking menyatunya. Allah nyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dalam surah Qaf di ayat 16. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Namun kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya itu akan terasa jauh kalau tidak ada hadir di dalam hati kita, kalau tidak ada hudur di dalam hati kita. Ini luar biasanya hudurnya hati. Kenapa dalam ibadah salat sangat diperlukan hudur hati hamba agar 4 komponen tersebut bisa membuahkan hikmah dan rahasianya. Kedekatannya akan terasa jauh tanpa adanya hudurul qalbi. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ba'dul hukama pernah ditanya orang, apakah ada caranya mengetahui apakah kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah hudur hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami pula, antara pengetahuan hudur dengan perasaan hudur itu berbeda. Kalau pengetahuan hudur atau ilmunya hudur ini bisa dipelajari bahkan oleh non-muslim sekalipun. Asalkan non-muslim mau mempelajari pengetahuan atau ilmu tentang hudur, dia pasti bisa mempelajarinya. Namun apakah dia bisa merasakan perasaan hudur? Ini tentulah tidak. Karena perasaan hudur ini hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Nah, ba'dul hukama ditanya seseorang, apakah ada cirinya, tandanya agar kita itu tahu bahwa kita apakah merasa perasaan hudur ataukah cuma pengetahuan hudur? Apa dijawab ba'dul hukama? Ada 2 tanda. Apa 2 tanda tersebut kata ba'dul hukama? Pertama, kata mereka, perasaan hudur itu akan Allah berikan kepada seorang hamba jika sifat-sifat tercela tidak ada dalam jiwanya. Apa dalil demikian? Bisa kita lihat Al-Isra ayat 81. Datang oleh kebenaran maka hancurlah segala kebatilan. Dalil pertama, ketika seseorang Allah berikan perasaan hudur, itu pasti hilang segala kebatilan, pasti hilang segala sifat-sifat yang tercela. Kenapa? Ketika ja'al haq, datang oleh al-haq, hadir oleh al-haq, maka hilanglah segala kebatilan. Al-haq ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, sampai nomor 51 ada Al-Haq. Ketika hadirnya Al-Haq, ja'al haq, hudurnya Al-Haq, pasti kebatilan akan hilang. Ini dalil atau referensi kenapa kata ba'dul hukama, ketika orang merasakan perasaan hudur pasti hilang sifat-sifat tercela. Karena Allah nyatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-haq ini nama Allah di Asmaul Husna nomor 51. Ada lagi di surah Al-Hajj di ayat ke-6, wa dzalik bi anna Allah huwal haq, wa dzalika bi anna Allah huwal haq. Allah itu al-haq. Jadi al-haq di sini bukan sekadar diartikan kebenaran, namun adalah salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala.
Wa dzalika bi anna Allah, sesungguhnya Allah huwal al-haq. Allah itu al-haq. Dalam surah Al-Hajj di ayat ke-6. Nah, jadi tandanya hudur hati kata ba'dul hukama, pasti sirna segala sifat-sifat kebatilan atau sifat-sifat tercela. Karena ketika hudurnya dalam hati, hudurnya Allah dalam hatinya, hudurnya al-haq dalam hatinya, maka pasti zahaqal batil, sirna atau hilang sifat-sifat yang tercela. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manakib kubur rahimakumullah. Tanda yang kedua kata ba'dul hukama, apakah kita itu sudah merasakan hudur ataukah cuma sekedar pengetahuan hudur? Tanda yang kedua ialah keyakinannya itu sangat kokoh. Kalau keyakinannya sudah sangat kokoh, berarti dia merasakan hudurnya, perasaannya. Perasaan hudur sudah menyatu dalam jiwanya, bukan sekedar pengetahuan hudurnya. Bahkan sifat-sifat kemanusiaannya akan sirna terbakar api kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manakib kubra rahimakumullah. Yang perlu kita pahami bahwa selamanya hudur itu tidak akan pernah kita dapatkan. Selamanya hudur itu tidak akan Allah berikan, kecuali hati kita itu sudah kita bersihkan. Selama hati itu tidak bersih, maka mustahil, yastahilu alaih, mustahil atasnya Allah berikan hudur qalbi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Fawaidul Fawaid, di sana dinyatakan bahwa ada dua hati manusia. Secara globalnya semua hati manusia itu terbagi dua. Dalam kitab Fawaidul Fawaid disebutkan bahwa semua manusia, hati semua manusia secara globalnya itu ada dua. Pertama, hati sebagai arasy-Nya Allah, ialah hati yang di sana terhimpun sifat-sifat kebaikan, terhimpun segala cahaya, terhimpun segala ketenangan dalam jiwanya. Ini hati adalah arasy-Nya Allah. Lalu yang kedua adalah hati arsyus syaitan, hati sebagai arasy-Nya syaitan, ialah hati yang di sana terhimpun sifat-sifat tercela, terhimpun segala kegelapan, segala kemaksiatan dan lain sebagainya. Di hati bisa jadi arasy-Nya Allah, dan hati bisa pula menjadi arasy-Nya syaitan. Dan dua hal ini pasti ada di antara kita semua. Kalau hati kita bukan arasy-Nya Allah, hati kita pasti arasy-Nya syaitan. Dan kalau hati kita bukan arasy-Nya syaitan, maka alhamdulillah hati kita adalah arasy-Nya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.